Pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar dari kitab 1 Samuel pasal yang kedua. Ada beberapa bagian yang akan kita bacakan. Kita baca langsung dari sini saja karena ini kecil. Mari kita simak bersama-sama ayat 12. Tetapi anak-anak lelaki Eli adalah orang dursana. Mereka tidak mengindahkan Tuhan maupun batas hak para imam terhadap umat. Setiap kali seorang mempersembahkan kurban, sementara daging itu direbus, datanglah para hamba imam itu membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan menusuk-nusuk ke dalam bejana, kuali, belanga atau periuk. Segala yang ditarik garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Ayat 14. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, hamba imam datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan kurban, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau daging yang direbus, hanya yang mentah saja. Jika orang itu menjawabnya, biarlah lemak dibakar dulu, barulah kau ambil sesukamu, maka ia akan berkata kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak akan kuambil dengan paksa. Dengan demikian, dosa kedua orang muda itu sangat besar di hadapan Tuhan, sebab mereka meremehkan kurban untuk Tuhan. Ayat 22. Eli sudah tua sekali, ia mendengar segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang bertugas di pintu kemah pertemuan. Karena itu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal seperti itu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Jangan begitu anakku, bukan kabar baik yang ku dengar disebarluaskan umat Tuhan. Jika seorang berdosa terhadap orang lain, Allah dapat menengahinya. Jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang dapat menjadi penengah baginya? Tetapi mereka tidak mendengarkan perkataan ayah mereka, sebab Tuhan berkehendak menewaskan mereka. Ayat 29. Mengapa engkau memandang rendah kurban sembelihan dan kurban sajianku yang telah kuperintahkan di kediamanku? Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku dan kamu sekalian menggemukkan diri dengan bagian terbaik dari setiap persembahan umatku Israel? Dan terakhir pasal 3 ayat 13. Aku telah memberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena pelanggaran yang telah diketahuinya. Sebab anak-anaknya telah menista Allah dan ia tidak mencegah mereka. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, pada hari Sabtu yang lalu di Sekolah Tritunggal itu ada seminar untuk orang tua. Salah satu pertanyaan yang diajukan di awal seminar itu adalah seperti ini. Orang tua itu menginginkan apa pada anak-anaknya? Jadi apa? Harapan orang tua itu terhadap anaknya apa? Pada waktu itu ada jawaban orang tua. Saya mau atau kami mau anaknya jadi anak yang takut Tuhan. Bertanggung jawab. Anak yang baik, berintegritas. Ada juga yang mengatakan anak mau jadi pendeta. Ada banyak orang tua pastinya mirip-mirip semuanya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini saya bertanya kepada Bapak Ibu yang sudah jadi orang tua. Atau mungkin yang bakal akan jadi orang tua. Saya percaya harapan kita semua ada di sini sama seperti yang diungkapkan oleh mereka. Tentu menginginkan masa depan atau anak-anak kita jadi yang baik. Namun Bapak Ibu, realita itu menunjukkan kepada kita bahwa banyak sekali orang tua yang melihat kebalikan daripada apa yang diharapkan. Mungkin Bapak Ibu bisa dengar dari tetangga, dari pengalaman saudara, atau mungkin kita sendiri baca berita-berita. Banyak orang tua yang memiliki kesedihan di hari tuanya. Sama seperti yang Alkitab atau firman Tuhan perlihatkan kepada kita. Tentang seorang imam di hari tuanya bukan kabar baik. Bukan cerita baik yang dia dengar, dia lihat terjadi pada anak-anaknya. Tetapi hal yang menyedihkan hatinya. Bapak Ibu Saudara, mengapa Eli dapat melihat kehidupan anak-anak yang seperti itu? Inilah yang akan kita belajar bersama-sama. Mungkin yang masih muda juga boleh mencatat, ini bekal
saudara sekalian ketika nanti memiliki anak atau jadi orang tua. Kita akan belajar 2 prinsip. Yang pertama saudara, yaitu orang tua yang meniadakan konsekuensi dalam pengasuhan anak. Meniadakan konsekuensi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Imam Eli tadi di ayat 13 pasal 3, di sana dijelaskan. Dia tahu kejahatan atau hal-hal yang dilakukan anaknya tidak baik. Tetapi dikatakan ia tidak mendisiplin mereka. Dia tidak menegur anaknya dengan keras. Di bagian-bagian sebelumnya Tuhan sudah menyatakan firman-Nya atau memperlihatkan melalui mungkin orang-orang yang memberitahu kepada Imam Eli, ya, anakmu seperti ini. Jadi kejahatan yang dilakukan anak-anak berdampak kepada satu bangsa, bangsa Israel. Dia sudah lihat pemimpin umat bobrok, rakyatnya bobrok. Dia lihat Tuhan memperlihatkan kepada dia sebagai satu teguran. Tetapi Imam Eli tidak juga membereskan masalah yang terjadi di dalam keluarganya, terutama pada anak-anaknya. Sampai kemudian Tuhan menyatakan penghakimannya kepada keluarga ini. Tadi kalau Bapak Ibu baca di pasal 30 sekian itu ada penghakiman Tuhan yang begitu keras terhadap Imam Eli. Sampai dikatakan engkau tidak akan melihat keturunan dalam keluargamu. Saudara, kalau Tuhan menyatakan penghakimannya, apakah itu sesuatu yang final? Saudara, banyak cerita di dalam firman Tuhan. Tuhan itu tegas. Tuhan itu disiplin. Tuhan menyatakan hukumannya, ketegasannya. Tapi Tuhan itu maha kasih. Ketika ada bangsa atau umatnya yang bertobat, Tuhan itu mengampuni. Kita ambil contoh kasus ketika Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke satu bangsa yang bernama Niniwe. Lalu Yunus pergi, walaupun sebelumnya ngeyel. Tapi berita baik yang kita dengar, seluruh pemimpin dan rakyat di kota itu dikatakan mereka puasa dan bertobat. Apakah Tuhan jadi menghukum bangsa itu? Tidak. Tuhan menyatakan belas kasihannya. Nah saudara, saya percaya bagian ini ketika Imam Eli bertindak meresponi sabda Tuhan, berita anugerah itu terjadi. Tetapi yang kita lihat adalah sekali lagi, Imam Eli tidak membereskan masalah anak-anaknya. Ada satu bagian ayat tadi yang mengatakan Imam Eli itu lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Tadi jelas ya di sana kita bisa baca, kamu lebih, itu pernyataan Tuhan. Kau lebih menghormati anak-anakmu daripada aku. Sudah saya bayangkan Imam Eli ini lebih sayang anaknya. Dia mencintai anaknya sedemikian rupa sampai mungkin dia membebaskan anaknya dari rasa sakit. Dia tidak ingin anaknya didisiplin, dia tidak ingin anaknya mengalami ketidakenakan. Dia ingin menjaga anaknya mungkin dari hal-hal yang ya seperti saya katakan tadi ya. Rasa sayang itu benar. Tapi rasa sayang yang tidak berhikmat itu sebenarnya sangat-sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Begitu banyak di dalam kenyataan sehari-hari. Saya percayalah semua orang tua itu sayang ya. Tapi karena sayang, orang tua itu memanjakan anaknya begitu rupa. Kita tidak ingin anak kita itu menanggung sedikit sakit. Kalau salah dibiarkan, jangan sampai. Apalagi kalau yang negur atau yang menyalahkan itu orang lain. Rasanya kita tidak rela, tidak mau anak itu dipermalukan. Padahal itu semua berakibat yang tidak baik. Saudara dikasih Tuhan, ada seorang remaja putri yang orang tuanya itu tahu dia sangat suka berbohong. Berbohong kepada teman-temannya, guru, dan juga orang tuanya tahu suka membohongi orang tuanya. Tetapi sang papa itu acap kali menjadi benteng bagi putrinya ini. Dia kalau ada orang yang dirugikan, dia datang, dia jadi juru bicaranya. Anakku ini sedang mengalami masa pertumbuhan, dan ada hal-hal yang kami sebagai orang tua itu salah mungkin dia ada luka dan sebagainya. Bahkan sang papa itu sampai meneleponi orang-orang yang dirugikan oleh sang anak. Ketika anak ini sudah pemudi, mereka menerima satu kenyataan. Tidak ada satupun tempat bekerja yang mau menerima wanita ini bekerja. Karena apa? Karena apa yang dilakukannya. Dia selalu merugikan perusahaan dan dia selalu berbohong.
Satu lagi anak pemuda berusia 29 tahun. Dan ini sudah bekerja tapi dia dipecat oleh perusahaannya. Ketika dia dipecat, dia merasa dirugikan dan dia ingin menuntut bos ataupun perusahaan di mana dia bekerja. Tapi ada orang yang mengenali dia menyatakan bahwa itu bukanlah kesalahan daripada perusahaan atau pimpinannya, tapi kesalahan anak muda ini. Karena apa? Dia seorang pekerja yang tidak bertanggung jawab. Seorang konselor yang menangani dia kemudian dicari oleh keluarganya, lalu mulai menyelidiki tentang masa lalunya. Kehidupannya yang tidak bertanggung jawab itu tidak dibentuk dalam waktu 1-2 hari atau 1-2 bulan. Tetapi dibentuk sepanjang masa dia bertumbuh dari kanak-kanak sampai dia berusia 29 tahun. Apa yang terjadi? Ibunya dari kecil ketika dia sekolah. Ibunya itu yang selalu bawain tas dia pergi ke sekolah. Menemani dia, menunggu dia. Ketika anak ini beranjak remaja dan mulai ugal-ugalan naik motor melakukan kesalahan. Ibunya juga yang pergi ke kantor polisi untuk menyelesaikan pembayaran itu kena hukuman, kena tilang begitu ya. Ketika dia melamar kerja, mamanya ini yang datang bersama-sama dengan anak ini atau pemuda ini. Dia menjadi seorang pemuda yang tidak bertanggung jawab. Karena apa? Apa yang dilakukan? Dia selalu punya superwoman, mamanya yang menjadi bentengnya. Walaupun dia salah, ada mama yang selalu berkata, tenang nak, tenang nak. Mama akan selesaikan masalahmu. Tidak pernah menegur dia, tetapi selalu menyamankan dia. Yang akhirnya seperti itulah yang dia terima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Imam Eli dia mengalami seperti itu. Mungkin waktu anak-anak masih kecil itu tidak masalah. Tapi ketika anak ini sudah besar, orang tua tidak punya lagi kemampuan ataupun orang tua tidak bisa, anak-anak tidak bisa lagi mendengar apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Imam Eli tadi kita katakan dia mencoba di hari tuanya dia katakan, "Nak, jangan begitu. Bukan cerita baik yang aku dengar tentang kalian. Jangan lakukan." Tapi apa yang Alkitab tadi ceritakan kepada kita? Apa yang dikatakan oleh ayahnya tidak didengarkan oleh mereka. Bukan karena Tuhan memang sengaja membuat dia mau dihukum. Tetapi anak-anak ini menjadi anak yang bebal. Ada andil dari orang tuanya. Karena tidak pernah memberikan disiplin, ketegasan di dalam menyelesaikan tingkah laku yang tidak benar atau tidak baik. Saudara, di dalam kasih itu ada keseimbangan. Dalam kasih, saya tidak katakan kita harus otoriter, kita harus jadi orang yang keras saja. Tapi kasih itu juga harus dibarengi dengan disiplin. Amsal 13 ayat 24 berkata begini, Bapak Ibu perhatikan baik-baik ayat ini. Mungkin kita sering baca tapi sering kita lewatkan. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Di garis bawah itu mengasihi anak menghajar dia pada waktunya. Pada waktunya Bapak Ibu jangan dihajar terus. Tapi juga jangan dikasihi terus, jangan dimanja terus. Lakukan dengan balance. Kalau kita lihat, kita evaluasi anak kita mungkin usia 3 tahun. Ada sesuatu, kenapa? Ada apa yang terjadi dengan anak ini di sekolah? Kok dia tidak punya daya juang? Jangan temannya disalahkan, jangan gurunya disekolahkan, apalagi guru sekolah minggunya. Tapi evaluasi apa yang salah dengan cara saya mendidik, lingkungan saya, rumah saya, anak saya. Kenapa dalam masa pertumbuhannya seperti ini? Kalau anak kita sakit, bukankah kita minta dokter mendiagnosa untuk proses tumbuh kembangnya yang tidak sama seperti anak-anak lainnya? Satu lagi, kebodohan melekat pada hati orang muda. Tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Dulu sekali Salomo itu sudah raja yang berhikmat itu sadar sekali. Orang muda, nanti saya akan jelaskan satu bagian dari sisi anak. Kita akan melongo menerima kenyataan yang mungkin tidak biasa kita dengar. Orang muda itu bodoh. Apa penyebabnya? Oleh sebab itu perlu tongkat didikan untuk mengusir kebodohan. Bukan mengusir anak kita. Kalau kita sayang itu akan menyelamatkan dia. Dan itu harus dilakukan sejak dini. Saya terlewat bagian ini, sorry. Ini kalimat yang berharga sekali.
sayang dilewatkan. Charles William itu mengatakan begini, anak usia 2 tahun itu adalah majikan Anda. Usia 10 tahun itu adalah budak Anda. Usia 15 tahun adalah kembaran Anda. Maka teman ya. Dan setelah itu akan menjadi kawan atau musuh Anda. Tergantung bagaimana Anda mendidiknya, membesarkannya. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, prinsip yang kedua. Tadi sisi orang tua. Kita harus sadar ada kerusakan dalam diri anak yang jauh lebih berbahaya daripada kerusakan di luar mereka. Ini orang tua harus sadari. Paul David Tripp itu mengatakan begini, sebagai orang tua Anda tidak hanya sedang berhadapan dengan tingkah laku yang buruk, tetapi dengan sesuatu kondisi yang menyebabkan tingkah laku itu buruk. Apa itu? Anak-anak kita tidak hanya tidak taat, mereka tidak taat karena mereka hilang. Anak-anak kita tidak hanya membuat pilihan-pilihan bodoh, mereka membuat pilihan bodoh karena mereka hilang. Tadi itu ya, orang muda yang bodoh, pantas mereka bodoh. Karena apa? Kalau tidak ada yang arah, memang mereka orang terhilang. Tidak ada arah. Segala yang kita hadapi adalah hasil dari sesuatu yang lebih mendalam yang harus berada dalam pemahaman dan fokus kita. Jadi waktu diselesaikan itu tidak hanya kita membereskan masalah-masalah luarnya. Jadi tidak cukup Bapak Ibu kasih dia pendidikan terbaik, kasih dia liburan terbaik, makan minum terbaik, apapun di luar yang terbaik. Karena masalah terbesar, kerusakan terbesar itu ada di dalam dia yang tidak kelihatan dan itu sejak mereka lahir. Anak Imam Eli, anak pendeta, anak hamba Tuhan, semua anak terlahir dengan natur dosa itu terhilang. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir, wah anak hamba Tuhan harusnya gitu. Sama ketika tidak mendidik dengan tepat, kita akan menuai hasil yang sama. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak kita itu dengan natur seperti itu. Makanya sejak dini itu mereka perlu ditolong. Nah kita akan melihat apa yang dibutuhkan anak yang hilang. Tadi saya katakan kan tidak sekedar yang luar. Tapi bukan berarti itu tidak perlu ya Bapak Ibu. Tapi ini prinsip yang harus kita pegang. Apa yang dibutuhkan anak yang hilang? Pertama, anak yang hilang itu membutuhkan wawasan. Karena memang mereka terhilang. Segala sesuatu firman Tuhan kan bilang. Ya, kalau kita terhilang itu segala sesuatu perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Pilihannya tidak baik. Jadi kita harus maklumi. Karena orang terhilang. Oleh sebab itu kita harus menunjukkan jalan yang benar kepada mereka. Wawasan dunia Kristen. Worldview yang benar kepada mereka. Kayak tadi ceritanya tadi. Waktu anak-anak pergi keluar itu. Bapak Ibu kan tidak akan temani mereka. Mereka pergi ke Amerika. Mereka pergi ke Jepang. Ke Taiwan untuk studi. Mereka berhadapan. Tetapi apa? Tapi mereka sudah punya dibekali dengan wawasan. Sejak kecil berarti dalam diri mereka itu perlu dibekali dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau saya ngomong ini sebenarnya itu tidak perlu diomongin karena kita sebagai orang Kristen, makanan kita, anak-anak kita harusnya itu prinsip dasar. Namun sebelum kita berbicara untuk anak-anak kita, kita kan ini sumber wawasan mereka. Karena mereka bergantung pada kita, pada Bapak Ibu dan saya kan. Jangan langsung kita serahkan kepada guru sekolah minggu. Harus kepada kita dulu. Maka kita sebagai orang tua itu harus jadi panutan, harus jadi contoh. Apa yang kita inginkan, kita yang arahkan mereka. Nah ini jalannya, ini seperti ini. Wawasannya dari kita. Baru kita dibantu dengan sekolah ataupun dengan gereja, sekolah minggu. Harus. Karena itu melengkapi kita. Bapak Ibu kalau saya ditanya. Kalau dulu ya, saya tidak pernah maksudnya masalah kesalahan yang ada pada anak saya. Saya sering cerita ya, anak saya juga banyak salah-salahnya. Saya tidak pernah salahkan gereja atau salahkan sekolah. Yang pertama kali saya salahkan adalah diri saya evaluasi. Apa yang salah dengan diri saya dan itu terlihat dalam diri anak saya. Saya periksa.
Lalu kalau ditanya, kenapa harus ke gereja, ke sekolah minggu? Ya betul, karena saya mencari tempat-tempat yang sejalan dengan prinsip saya mengajar. Kalau saya mengarahkan mereka pada prinsip wawasan firman Tuhan, maksud saya cari di rumah ibadat yang lain atau tempat lain? Maksud saya serahkan anak saya pada yang lain? Saya harus serahkan dia pada satu komunitas yang tepat. Gereja, sekolah. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang saya tidak salahkan mereka. Karena mereka itu hanya menolong saya untuk saya bisa menambah wawasan anak-anak saya. Bapak Ibu, gereja. Memilih sekolah, Bapak Ibu harus jangan berpikir seperti membeli sesuatu itu penting. Karena itu memberi wawasan bagi anak yang hilang. Lalu yang kedua, belas kasihan. Kita sering ngamuk ya, marah sama anak kita. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu mereka itu anak-anak yang butuh dikasihi. Butuh melihat Tuhan dalam diri kita. Mari kita selalu ingat, ini anak-anak yang memang belas kasihan ya, butuh terus diampuni, dirangkul, ditegur, dinasehati, dirangkul lagi, dipeluk lagi, diarahkan lagi. Itu belas kasihan terus. Jadi kita sebagai orang tua itu sepanjang hidup, sampai mereka dewasa, sepanjang hidup belas kasihan kita. Salah itu adalah anak kita. Seperti anak yang hilang, mereka terus berikan belas kasihan. Satu hari dia akan kembali. Jangan saya menyatakan putus hubungan. Belas kasihan beri. Karena memang ada masalah besar di dalam hati setiap anak. Harapan. Ya. Berikan kepada anak kita harapan. Harapan di dalam Tuhan. Keempat, penyelamatan. Ini bagian yang penting. Bapak Ibu, karena anak-anak kita, anak-anak yang hilang, mereka butuh diperkenalkan sejak dini kepada Yesus Kristus. Tapi sekali lagi, ribuan kalimat kita sampaikan, nak kamu harus percaya Yesus. Yesus adalah jalan satu-satunya, ada jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kita katakan seperti itu kepada anak kita. Tapi kita tidak punya keteladanan. Apakah Bapak Ibu, kita sebagai orang tua sudah menjadi pribadi-pribadi yang percaya dan menghidupi iman percaya kita itu? Ada satu bagian yang berkata, ayah itu laksana cermin. Saya kira bukan hanya ayah ya, tapi ayah ini ditulis ini, hai ayah-ayah bangunlah engkau. Ayah itu laksana cermin tempat anaknya sering mematut diri. Biarkan kaca itu bersih dan tidak bernoda. Ayah dan ibu, didiklah seorang anak di jalan yang harus dilaluinya, tetapi pastikan Anda sendiri melalui jalan itu. Saya percaya Bapak Ibu kalau baca ini, tahulah ya gitu ya. Tapi mari lakukan. Dan yang keempat tadi Bapak Ibu, hikmat. Saya selalu kalau mendoakan orang yang ulang tahun, saya berdoa Tuhan kasih hikmat. Waktu saya mau menyampaikan firman Tuhan, Tuhan saya minta hikmat. Kayak doanya Salomo ya. Anak-anak kita itu butuh hikmat. Ya, tadi saya lewat satu cerita ya Bapak Ibu ya. Ada waktu saya pergi beli makan itu, ada anak-anak kecil usia 5-6 tahun. Jadi mereka nyanyi yang Bapak Ibu semua umur pernah dengar nadanya. Tapi syairnya menarik, anak usia 5-6 tahun. Pacarku ada 5, cantik-cantik wajahnya. Nomor 1 Luna Maya, nomor 2 Cynthia Bella, nomor 3 terus sampai 5. Bapak Ibu Saudara, waktu saya dengar itu, saya tuh pikir ini pasti anak-anak nyerap di TikTok atau apa. Saya tuh kumpulkan guru-guru, saya tanya, ada staff juga. Ini kalian pernah dengar nggak sih di Instagram, di TikTok atau di mana itu anak orang-orang nyanyikan? Mereka bilang belum pernah. Wah berarti ini menciptakan sendiri nih ya. Bapak Ibu, dunia ini memang luar biasa. Kita seringkali memang sadar ya, dunia ini memang menakutkan. Anak-anak itu seperti spon. Apa aja, coba bayangkan itu menjadi konsepnya. Wah pacar 5, cantik-cantik gitu ya. Tapi
Tahukah apa yang lebih berbahaya dari itu? Ada yang di dalam hati mereka. Kalau sejak kecil mereka tidak percaya Tuhan Yesus, mereka akan menyembah kepada gadget mereka, menyembah kepada apapun yang ada di sekitar mereka. Karena anak-anak kita yang berdosa, dikatakan oleh Paul David, mereka itu penyembah, sama kayak kita, penyembah. Penyembah siapa? Ada satu hati yang mencari gitu ya. Kita harus menemukan Tuhan yang benar-benar menjadi penunjuk jalan yang tepat. Harus dibekali firman Tuhan, jalannya itu harus sesuai. Tidak mudah Bapak Ibu. Saya katakan tidak mudah. Oleh sebab itu Bapak Ibu orang tua perlu belajar. Belajar tidak hanya Alkitab kita, tapi belajar seminar, baca buku. Saya sering sharing sama ibu-ibu ya. Yuk baca buku, karena itu butuh kita itu dapat hikmat. Supaya kita dapat melahirkan, menularkan hikmat itu kepada anak-anak kita. Mereka butuh itu. Sebab apa? Dunia ini sedang dalam keadaan rusak. Hati mereka jauh lebih rusak. Kalau tidak dibekali dengan hikmat yang adalah dari Tuhan, mereka ada terhilang. Mungkin di tempat ini ada ibu-ibu yang kalau anak saya sudah besar, saya mengalami itu tadi ya, kayak Imam Eli bagaimana? Bapak Ibu, tidak ada kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Itulah kita punya Tuhan yang luar biasa. Tapi sekali lagi, Tuhan bukan menyatakan penghakimannya, selalu ada anugerah dan ada pengampunan. Kita mau koreksi, kalau anak seperti itu, cari kesalahannya ada pada siapa. Mungkin saya salah. Maka saya harus membereskan diri saya. Membereskan relasi saya dengan siapa, dengan pasangan, dengan mertua, dengan siapa. Lalu pelan-pelan anak itu akan melihat perubahan kita. Sesuatu yang berubah itu kelihatan Bapak Ibu. Dan akan memenangkan. Jangan lupa, karena ini perjuangan yang keras, perjuangan yang tidak mudah. Satu hal, doakan anak-anak kita. Itu bagian yang harus kita lakukan. Nah Bapak Ibu, mari. Saya tutup dengan satu bagian. Allah tidak pernah memanggil Anda untuk melakukan sebuah tugas tanpa memberikan kepada Anda apa yang Anda perlukan untuk melakukannya. Ia tidak pernah mengutus Anda tanpa menyertai Anda sekalian. Bapak Ibu sebagai orang tua, ya tidak mudah. Tetapi kita bersama dengan Tuhan yang akan menolong. Pastinya saran praktisnya itu tadi ya. Bapak Ibu perlu belajar. Kalau anak ada masalah, dievaluasi kenapa dan dicari penyebabnya. Dan segera dibantu. Kita pun juga butuh dibantu. Bapak Ibu mari kita mohon anugerah Tuhan menolong kita, memulihkan keluarga kita, memampukan kita menjalani peran kita sebagai orang tua dengan baik.